Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, peserta pendidikan profesi guru pada tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan mata pelajaran akuntansi keuangan lembaga. Saya akan menunjukkan uji kinerja dalam pembelajaran saya di SMK Parameswara dengan topik jurnal penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik saja. Semuanya hadir ya? Tidak ada yang alfa atau izin ya? Ya, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Fatih, silahkan dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan belajar ini dipenuhi keberkahan dan kelancaran semuanya. Amin. Kita hari ini akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita coba mengingat kembali, kira-kira kalian masih ingat atau masih paham nggak dengan materi yang sebelumnya? Coba Nabila, apa sih yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal adalah catatan yang dilakukan berdasarkan kronologis urutan waktu. Ada pendapat lain? Kemudian, Tidak ada. Vanessa, apa yang dimaksud dengan debit dan kredit? Debit adalah transaksi yang berada di sebelah kiri dan kredit adalah transaksi yang berada di sebelah kanan. Paham? Wow. Jadi nanti jangan dibilang lagi kalau misalkan debit apa berkurang, kredit apa bertambah, jangan begitu lagi ya. Jadi udah ada definisi yang jelasnya berdasarkan prinsip akuntansi. Fatih, jenis-jenis jurnal apa aja Fatih? Jurnal umum, jurnal penyelesaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, dan jurnal khusus. Bagus. Jurnal khusus apa aja Bagus? Jadi jurnal khusus itu penyelesaian itu dibuat di akhir periode. Jurnal khusus bagus. Khusus. Khusus itu berhubungan dengan transaksi khusus. Ya, Nah, kalau jurnal penyesuaian kapan dibuatnya Bagus? jurnal penyesuaian itu dibuatnya di akhir periode. Paham sampai sini? Jadi kita siap ya masuk ke jurnal penyesuaian. Tujuan dari pembelajaran setelah kita nanti ya, tujuan yang ingin kita capai setelah belajar jurnal penyesuaian itu nanti, yang pertama kita mengetahui fungsi atau pengertiannya dulu. Kemudian kita dapat mengidentifikasi akun. Nah, tujuan pembelajaran nanti yang ingin kita capai, yang pertama kita mampu memahami pengertian tentang jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi akun-akun yang perlu disesuaikan. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat jurnal penyesuaian yang baik dan benar berdasarkan prinsip akuntansi. Kemudian yang keempat, kita bisa menjelaskan mengapa perlu dilakukan penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian adalah kegiatan pencatatan untuk memperbaharui saldo akun pada akhir periode agar menunjukkan kondisi yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Kemudian menyamakan pendapatan dan beban, menyesuaikan akun aktiva atau utang, kemudian memvalidasi laporan keuangan. Nah, kapan dilakukan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu dilakukan pada akhir periode, itu bisa akhir bulan atau akhir tahun. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, Ya. apakah di akhir tahun jurnal penyesuaian itu bisa? Bisa,
Makanya di sini kan kita bilang akhir periode. Akhir periode itu bisa akhir bulan, bisa akhir tahun. Jadi kalau misalkan dalam organisasi perusahaan yang dia bersifat kontinu, itu akhir bulan dan akhir tahun dibuat jurnal penyesuaian. Ada lagi yang menanyakan? Nih, mengapa perlu ada penyesuaian? Yang pertama, karena ada transaksi yang belum tercatat. Kemudian yang kedua, ada transaksi yang masih harus dibagi per periode. Kemudian ada beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Kemudian ada pendapatan yang sudah menjadi hak tapi belum dicatat. Yang terakhir, menghindari laporan keuangan yang salah. Dari poin-poin ini, kalian terbayang nggak yang masuk kelompok 1 ini apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 apa, kelompok 5 apa? Di sini ada transaksi yang belum dicatat. Contohnya, kita memakai perlengkapan bahan habis pakai. Pada saat awal periode, bahan habis pakai itu kan kita akuin sebagai aktiva wujud lainnya kan? Nah, ketika akhir bulan atau akhir periode, apakah aktiva yang sudah kita pakai itu masih diakuin perlengkapan habis pakai itu yang sudah dipakai, apakah masih kita akuin sebagai aktiva? Tidak. Jadi diakuin sebagai apa? Ya, Hah? Masih sebagai aktiva atau sebagai wujud yang lainnya? wujud yang lainnya. Itu kalau dalam akun termasuk dalam kelompok akun apa? Kelompok aktiva, kewajiban, modal, pendapatan atau biaya. Modal. Kan sudah terpakai bagus aktivanya. Gitu. Upah. Bukan. Masuknya aktiva yang sudah kita pakai itu akan berubah wujud menjadi apa? Tadi kan contohnya bahan habis pakai. Di awal periode bahan habis pakai itu kan kita akui sebagai aktiva. Nah, setelah kita pakai itu aktiva itu kan habis. Di akhir periode itu kita akui sebagai apa? Apakah masih persediaan atau biaya? Biaya. Jadi kalau aktiva yang sudah kita pakai itu endingnya akan berubah menjadi biaya atau beban. Terus yang kedua, ada transaksi yang masih harus dibagi per periode. Contohnya apa? Apa Vanessa contohnya? Yang dibagi per periode. Misalkan gini, bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga. Terbayang apa itu? Hah? Bayar sewa. Bayar sewa itu kan biasanya untuk jumlah tahun kan? Iya. Jumlah tahun atau jumlah bulan. Itu adalah transaksi yang masih harus dibagi per periode. Kemudian ada beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar.
Apa contohnya? Beban gaji. Kenapa beban gaji termasuk dengan beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar? Apa Vanessa? Kenapa? Biasanya kalau orang menghitung gaji itu biasanya di awal periode atau akhir periode? Terus dibayarnya kapan? Periode berikutnya kan? Makanya itu disebut beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Kemudian yang selanjutnya, pendapatan yang sudah menjadi hak tapi belum dicatat. Contohnya apa? Pendapatan usaha. Contoh ya pendapatan usaha. Ini kan pendapatan yang sudah menjadi hak tapi belum dicatat. Endingnya adalah sebagai pendapatan usaha. Sebelum menjadi pendapatan usaha, dia apa dulu bagus? Itu berhubungan dengan apa? Kita sudah menerima uang dari konsumen, tapi kita belum memberikan hak jasa atau alat atau barang yang dipesan. Ya. Ngomongnya yang kencang Nabila, biar bagusnya dengar, Fatih juga dengar. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari laporan keuangan yang salah. Jadi untuk mengoreksi catatan-catatan yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian ini adalah jenis jurnal penyesuaian. Tadi kita udah singgung yang slide sebelumnya, beban yang dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, kemudian terus beban yang harus dibayar gaji, terus pendapatan yang harus diterima sudah bisa ngasih contohnya? belum melakukan pembayaran. Bisa kasih contohnya? Nih. Kesenggol nggak? Kabelnya kesenggol nggak? Nggak ada. Yang pertama yaitu pendapatan Diterima di muka. yang pertama beban dibayar di muka. Contohnya di sini sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Sebelum disesuaikan, aset nilainya besar. Kemudian setelah disesuaikan, aset berkurang, beban bertambah. Nih, contohnya ini. Sewa dibayar di muka senilai 12 juta untuk masa sewa 12 tahun. Pemakaian bulan ini dapat 1 juta dari mana? 12 juta dibagi 12. Dan ini adalah bentuk jurnal penyesuaiannya. Yang ini, transaksi yang pertama ini ya, sewa bayar di muka lawannya kas. Nanti ketika sudah terjadi penyesuaian, nanti di endingnya berarti sewa bayar di muka jadinya 11, beban sewa
Begitu endingnya. Sampai sini ada pertanyaan kalian? Paham bagus, Fatih? Bu, Ya. saya ingin bertanya. Apa? Itu beban saya dari BP itu pendapatannya harus sama atau dikurangi Pendapatan apanya bagus? di akhir periode di awal atau di akhir? Nih Gus, ini kita berbicaranya pada diri kita begini nih Gus. Kita kan punya usaha. Terus kita nyewa tempat, nyewa ruko. Sewa ruko itu senilai 12 juta selama 1 tahun. Makanya di sini kan sewa bayar di mukanya itu berarti ini wujud lain nih. Harta kita yang berwujud lain. Tapi uang tunai kita berkurang. Nih di sini kan 12. Ini 12. Ini debit, ini kredit. Ini pada saat awal periode. Nah, yang di bawah ini adalah pada saat akhir periode setelah kita melakukan penyesuaian. Jadi itu tuh awal periode itu saya bayar bukan. Iya. Nah, di akhirnya baru itu. Baru muncul beban Beban sewa sewa. karena kita sudah menikmatin jasanya. Makanya kita akuin sebagai beban. Kalau belum diterima jasanya gimana? Kalau belum diterima jasanya ini kita sebutnya sewa bayar di muka. Sampai sini ada pertanyaan? Vanessa paham? Nabila paham? Paham. Fatih? Nah, yang kedua yaitu adalah pendapatan diterima di muka. Nah, kalau yang ini pendapatan diterima di muka ini berarti kita ngasih kita nerima uang dari konsumen tapi kita belum memberikan jasa atau barang yang dipesan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah penyusutan. Aktiva yang perlu disusutkan atau mengalami penyusutan yaitu contohnya peralatan, kendaraan, dan bangunan. Jadi begini nih bagus. Kan kalau dalam penyusutan itu kan ada rumusnya. Tapi dalam penerapan jurnalnya itu nanti kita hanya seperti ini. Beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Nah, untuk mengetahui berapa sih penyusutan alat yang kita pakai, ini nanti ada rumusnya sendiri. Tapi kalau dalam akuntansinya, selain nanti kita mempelajari bagaimana metode penyusutannya, kita juga harus bisa menyesuaikan beban penyusutan itu masuk kelompok mana. Mengelompokkan akun. Iya, nanti untuk mengelompokkan akun itu dipengaruhi dengan berbagai hal. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Nabila? Ada yang ditanyakan Nabila? Fatih? Dari tadi bagus terus yang nanya. Oh, lupa penyusutan apa ya? Penyusutan itu adalah berkurangnya atau menurunnya nilai aktiva karena faktor pemakaian atau karena usia. Paham sampai sini? Paham. Fatih paham ya? Kemudian di sini adalah beban yang masih harus dibayar. Tadi Vanessa udah jawab. Contohnya adalah beban gaji, ya kan? Dan ini contohnya realnya.
Ada pertanyaan? Selain beban gaji apa? Selain beban gaji bisa jadi pemakaian peralatan atau beban sewa. Misalkan begini nih, kita bayar sewa tempat atau sewa alatnya bulanan. Kan kalau orang-orang kalau bayar sewa itu kan biasanya di awal baru kita pakai kan. Nah, kalau yang ini beban yang masih harus dibayar ini, contohnya listrik pasca bayar, telepon pasca bayar, air PDAM pasca bayar, ya kan? Itu kan kita menikmati jasanya dulu, tapi dibayarnya nanti. Kalau yang listrik pasca bayar itu biasanya kan PLN itu menghitung antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 24 berikutnya. Nanti tagihan di bulan berjalan itu akan dimuncul di bulan berikutnya. Kayak PAM kan pertama kita daftar, ya. Kemudian pakai. Nah, pemakaian ini kan dihitungnya di akhir bulan kan? Jadi nanti di sini berapa kubik air yang dipakai, berapa tagihannya, berapa tarif per kubiknya. Misalkan pakainya 10 kubik, harganya 10.000 per kubik. Berarti tagihan yang muncul nanti adalah 100.000. Gitu. Ini munculnya di bulan berikutnya. Biasanya kalau PLN, PDAM itu tagihan muncul di tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham nggak? Fatih? Bagian mana yang belum paham, Fatih? Bagian mana yang belum paham? Kalau sudah paham kita tes sama soal. Oke, bagus. Fatih siap ya? Satu lagi nih. Pendapatan yang masih harus diterima. Tadi sama Bagus sudah ditanyakan. Kita sudah menyelesaikan barang atau jasa pesanan dari konsumen, tapi kita belum memberikan tagihan ke konsumen. Ya. Berarti Bu itu pendapatan yang harus diterima tuh barang yang sudah diserahkan kan? Iya, Tapi jasa. tagihannya belum dibayar. Iya. Iya. Oh iya. Paham sampai sini? Vanessa paham? Nih. Kita udah sampai ke ending nih. Tapi habis ini kita latihan soal. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk menyamakan pendapatan dan beban, memperbaiki saldo, dan menyusun laporan keuangan yang akurat. Kemudian akun yang sering disesuaikan, beban dibayar di muka, contohnya itu adalah sewa tempat, asuransi, iklan. Itu kan biasanya kita lakukan di depan kan, kita bertransaksi dulu baru iklannya berjalan, sewa tempatnya baru berjalan, asuransinya baru berjalan. Kemudian yang kedua, pendapatan diterima di muka. Itu konsumen datang memesan jasa atau barang, tapi kita belum memenuhi kewajiban kita, makanya pendapatan diterima di muka.
Kemudian perlengkapan itu untuk bahan habis pakai. Kemudian yang ketiga penyusutan, penurunan nilai aktiva, terus beban yang terutang, kemudian pendapatan yang terakurat. Nah, ini contoh soalnya. Coba kalian susun. Terus cukup segitu atau ada lagi yang lainnya? Udah ya gitu. Udah. Kalau yang punya bagus ini, pahaminya bagus, perbedaan dari yang dikerjakan Nabila. Kalau yang ini bagus pencatatannya di awal periode. Berarti bagus fokus pada angka yang 6 juta. Oh iya. Iya, mana tutupnya Gus? Iya. Lupa ya. Kalau di sini bagus pencatatannya di awal periode. Kalau yang dikerjakan sama Nabila itu adalah di akhir periode. Iya, sebentar saya. Kan bagaimana Gus? Kan Bagus dari kurang awal. konsentrasi atau kurang paham Gus? Kurang konsentrasi itu. Hasil di awal, hasil di akhir. Iya kan di sini kan dibilangnya buatlah jurnal penyesuaian dari data berikut. Iya. Kalau yang bagus bikin ini di awal periode ini bisa dibuat di jurnal umum, bisa di jurnal pengeluaran kas. Karena dia mengeluarkan kas, makanya bisa dimasuk ke jurnal khususnya di jurnal pengeluaran kas. Terus yang nomor 2, coba Vanessa. Iya. Nah, ada yang kayak Fatih enggak atau ada yang beda? Belum. Hah? Apalagi bagus yang bikin beda? Kenapa kamu beda bagus? Apa tuh? Bukan menyusun sama ya. Yakin? Ini nggak ada kurang. Enggak apa-apa. Coba bagus nomor 4 atau mau nomor 5? Nomor 4 atau nomor 5 Gus? Iya. Kan bagus semangat. Ya Gus ya. Terus lawannya? Ingat nih Gus. Masih harus dibayar. Artinya apa? Utang. Utangnya debit apa kredit Gus? Di kondisi ini mas. Bagus. Yang sejajar Gus. Ini listrik di sini, ininya ke sini Gus. Oh iya. Ada T-nya listrik Gus, pasal listrik. Ya, boleh lah Gus. Atur aja Gus. Oke. Coba satu lagi. Pendapatan jasa masih terima. Siapa? Mau Vanessa atau mau Nabila? Nabil. Kan kita cuma sebegini anggotanya ya, harus menerima ya kalau berputar-putar ya Vanessa ya. Sampai sini ada pertanyaan, bisa membedakan kalian? Nah, paham? Fatih sama Bagus? Jadi mengerti? Nabila jadi paham? Paham. Fatih sama Bagus bagaimana? Nah, nih kemudian dari hari ini yang kita pelajarin tentang jurnal penyesuaian, kira-kira kalian bisa menyampaikan apa dari pemahaman kalian? Kalau nggak ada, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan topik yang berbeda.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.